Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Rekumen Channel bersama aku Sarif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya mengulas mengenai peraturan yang cukup fenomenal. Ya, saya tidak mensosialisasikan peraturan ini, tapi mengulas menanggapi. Ya, ini adalah tanggapan saya pribadi, ulasan saya pribadi, tidak mewakili siapapun, dan insya Allah ini semoga bisa memberikan eh, semoga bisa memberikan sharing diskusi ya, bahan diskusi dan silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Saya akan mengulas mengenai ini dia, rekan. Kita akan mengulas mengenai peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 masih fresh ya tentang jabatan fungsional. Sekali lagi ini adalah ulasan pribadi, tidak mewakili siapapun, tidak mewakili Menpan, tidak mewakili eh, LKPP. Ini adalah ulasan pribadi selaku fungsional. Karena saya adalah fungsional pengelola pengadaan, yang merupakan salah satu dari ribuan atau jutaan jabatan fungsional di Indonesia, maka izinkan saya mengulas dan menanggapi ini, ya. Eh, dan tentunya ulasan ini adalah ulasan yang bersifat membangun, ya. Saya tidak mengulas keseluruhan, ya. Mungkin nanti ada slide video-video yang lain akan mengulas. Tapi yang pasti bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui mengenai Menpan RB 1 2023, dengan ini video ini memberitahukan bahwa Menpan RB mengeluarkan peraturan Menpan RB ya, nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini dia, sudah masuk ke dalam lembar ya, eh, lembar negara, sudah masuk. Dan ini adalah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Apa yang bisa saya katakan pertama di sini, Bapak Ibu? Yang bisa kita katakan di sini, Bapak Ibu, ya, Permenpan 1 2023 ini menghapus kebijakan perhitungan angka kredit, Bapak Ibu. Menghapus kebijakan perhitungan angka kredit ya melalui bukti-bukti dukung. Berarti angka kreditnya hilang. Permenpan RB ini tidak menghilangkan kebijakan angka kreditnya. Angka kreditnya tetap ada sebagai syarat untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang. Akan tetapi tidak melalui penyampaian bukti-bukti dukung. Akan tetapi melalui konversi atas nilai kinerja. Konversi atas nilai kinerja SKP dari pejabat fungsional tersebut. Itu hal pertama yang kita sampaikan. Sekali lagi, hal pertama, Bapak Ibu ya, menghapus kebijakan perhitungan angka kredit melalui penyampaian bukti-bukti dukung. Tapi diganti dengan kebijakan angka kredit melalui nilai konversi kinerja. Nilai konversi atas nilai kinerja SKP kita. Dari pejabat penilai kinerja. Bapak Ibu, pada istilah pejabat penilai kinerja. Nilai kinerja itulah yang akan dikonversikan menjadi angka kredit. Ya, jadi jangan diartikan angka kreditnya hilang, angka kreditnya tetap ada, cuma nggak perlu menyampaikan lagi, tidak melalui perhitungan bukti-bukti dukung, tapi menyampaikan eh, tidak lagi menyampaikan, oh kalau bikin formulir analisis pasar itu angka kreditnya 0,21. Berapa lembar bikinnya? Oh 10, berapa dokumen? Oh 10 dokumen, berarti 0,21 kali 10 dokumen. Oh, berarti 2,1, berarti ditambah dengan yang lain. Bukan begitu lagi. Tapi berdasarkan nilai kinerja. Jadi hanya berbicara kegiatan atau rencana kinerja kita, ya kegiatan kita yang dituangkan dalam rencana kinerja dan kuantitas dari rencana kinerja kita bisa dari aspek kuantitas, bisa dari aspek waktu, ya bisa dari aspek kualitas. Kualitas, kuantitas, waktu mana yang Anda tentukan silahkan direncanakan. Sepanjang itu disetujui oleh pejabat penilai kinerja. Itu ya, hal pertama, poin pertama yang penting. Sekali lagi kita nggak mengawas semuanya, Bapak Ibu silahkan berkonfirmasi ke Kemenpan yang selaku instansi yang mengeluarkan aturan ini. Kemudian yang luar biasa lagi Bapak Ibu, Permenpan 1 2023 ini menghapus 293 Permenpan
yang dia keluarkan sendiri, Bapak Ibu, tentang jabatan fungsional masing-masing, jabatan fungsional, Bapak Ibu. Jadi Kementerian Menpan RB itu kemarin-kemarin itu punya 293 Permenpan tentang jabatan fungsional, Bapak Ibu. Ada 293 Permenpan tentang jabatan fungsional. Itu semua, Bapak Ibu, ini ya, sesuai tertuang pada ini ya. Ini keren nih, Bapak Ibu. Baru-baru kali ini nih, ya, Menpan sampai bikin aturan sapu jagat begini ya. Aturan yang seperti kayak omnibus jadinya, ya. Kayak omnibus ini. Dia menghapus, ya ini lihat, Bapak Ibu, di pasal, saya berbicara yang pasal anu ya, Bapak Ibu ya, di pasal ketentuan penutup dan ketentuan peralihan. Pasal 62. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, mulai berlaku, kapan sih berlakunya gitu nanti kita lihat ya. 27 Desember 2022, tidak salah gitu ya, nanti kita lihat. Halaman 52, ini berlakunya, Anda lihat, Bapak Ibu, berlakunya mulai 1 Juli 2023. 1 Juli 2023. Dan ini ada ketentuan peralihannya. Nanti kita lihat, Bapak Ibu. Anda lihat, 293 Permenpan yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Menpan RB tentang jabatan fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Bapak Ibu. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mulai kapan? Ya mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Bapak Ibu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Dan ini 293 Permenpan itu Bapak Ibu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, termasuk fungsional yang ada di semuanya Bapak Ibu, termasuk ini fungsional pengadaan. Ini kita lihat fungsional pengadaan yang Permenpan 20 itu Bapak Ibu. Nah, ini Permenpan RB 29 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan dicabut. Kemudian yang tempat kerja saya di BMKG itu ada fungsional pengamat meteorologi dan geofisika. Kita lihat kata-kata meteo. Loh, ini Permen Kepmen waktu itu ya, tahun 2004 nih ya. Kementerian Keputusan Menpan RB tahun 2004 itu ya, tentang jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika dan angka kreditnya dicabut juga. Mau semuanya ini dicabuti, Bapak Ibu. 293 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, bagaimana sih ketentuan peralihan dari eh, Menpan ini, Bapak Ibu? Ketentuan peralihannya ini nih. Jadi kalau lihat peraturan itu lihat yang dilihat pertama itu pasal belakangnya, Pak. Ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan. Kita lihat di ketentuan lain-lain, pasal 55. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah yang rentang waktunya antara 1 Januari 2022 sampai 31 Mei 2022, ya, yang aturannya pada saat itu mengacu pada Menpan 28 2019 tentang penyetaraan jabatan, ya, ke dalam jabatan fungsional, dan yang sudah juga dirubah di Menpan, apa namanya, ke dalam jabatan fungsional Menpan ini ya 2021 ini ya, tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, yang akan naik pangkat, pada periode pangkat April dan Oktober 2023, maka dapat dipertimbangkan untuk bisa diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan. Jadi ini ya, eh, yang melalui penyetaraan, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah yang mendapatkan SK fungsional melalui penyetaraan yang antara rentang 1 Januari sampai 1 Januari 2022 kemarin sampai 31 Mei, gara-gara aturan ini ya, Bapak Ibu, maka bisa dipertimbangkan untuk ini, ya. Kemudian dalam hal pejabat fungsional tidak mendapatkan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan yang tadi disampaikan di huruf A ya, maka kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila telah memperoleh angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang jabatannya. Biasa ya. Dan penilaian angka kredit kumulatif
dihitung sejak dilantik dalam jabatan fungsional. Itu ya ketentuan peralihan untuk para fungsional hasil dari penyetaraan. Kemudian pasal 56 kita lihat ketentuan lain-lainnya ini. Ini bagian yang menariknya itu di sini nih. Ibu yang lain-lain belakangan dibaca ya. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan tugas Jafung dengan tugas fungsional organisasi, ya, pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan, ya, yang jabatan berdasarkan Menpan 28 2019 dan Menpan 17 2021, ya, yang penyetaraan kan dasar hukumnya kan Menpan ini ya, Menpan 28 2019 dan juga Menpan 17 2021 itu ya, Bapak Ibu, dapat mengajukan penyelarasan kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir kegiatan JF, jabatan fungsional untuk dinilai dan ditetapkan sebagai capaian angka kredit. Ya, ini juga sering mendapatkan keluhan ya, karena setelah disetarakan, ya ini memang berbeda ya, ada ketidaksesuaian antara kegiatan tugas Japung dia dengan tugas dan fungsi organisasi dia gitu Bapak Ibu. Sebelumnya, nah ini dapat dilakukan penyelarasan kegiatan. Ya. Kemudian penyelarasan yang dimaksud, ya, itu siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah tim penilai angka kredit dengan mempertimbangkan persetujuan pejabat penilai kinerja. Kriterianya apa? Kesesuaian kegiatan pada unit organisasi, memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian target kinerja. Ya, kemudian poin berikutnya instansi pemerintah dapat melakukan koordinasi ya dengan instansi pemerintah dengan LKPP. Ya, di sini disebut begitu ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelarasan dalam butir nanti akan ada turunannya diatur dengan peraturan pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelesaian manajemen ASN secara nasional. Itu ya nanti ada turunnya lagi. Sekarang kita lihat ketentuan peralihannya nih, Bapak Ibu. Pasal 57, ketentuan peralihannya. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, berarti 1 Juli 2023, jadi kalau sekarang berlaku atau belum? Ya, jelas belum berlaku sekarang. Kan 1 Juli 2023 berlakunya. Angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 31 Desember 2023. Ya, sekali lagi, ini ya angka kredit kumulatif yang sudah diperoleh berdasarkan ketentuan Jafung masing-masing itu ya, Bapak Ibu, kan sekarang masih belum berlaku pencabutannya ya kan? Itu harus disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif yang diatur berdasarkan peraturan ini. Itu ya. Pada saat itu sudah berlaku. Jadi sudah tidak berlaku lagi angka kredit kumulatif yang dari perhitungan-perhitungan angka kredit dari bukti-bukti dukung, tapi menggunakan nilai konversi seperti yang diatur. Ya. Nah, ketentuan lebih lanjut nanti akan diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non kementerian yang beri kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN. Ya, nanti ada ketentuan lanjutannya. Begini ya, pada saat mulai berlaku loh ya. Jadi sekarang kalau sudah berlaku ya belum berlaku. Jadi TPAK ya masih dipakai ya, berarti sampai periode Januari 2023 ya. Periode semester 1 2023 karena berlakunya masih 1 Juli 2023. Kemudian pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur JF masing-masing yang tadi ada 293 tadi. Bapak Ibu dari perhitungan nanti masih kalau misalnya Jafung PBJ pengadaan ya masih menggunakan Permenpan 29 2020 untuk hasil kerja pejabat fungsional sampai dengan 31 Desember. Nah, proses penilaian angka kredit dilaksanakan paling lambat sampai 30 Juni 2023. Nah, ini ya jelas bahwa proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja
dilakukan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi TPAK akan bekerja sampai hanya semester 1 saja, 2023. Setelah itu sudah pekerjaannya berubah ya. Kalau saya boleh saran sih ya, TPAK ini tim penilai angka kredit dialihfungsikan menjadi semacam tim verifikator eh, tim verifikator dokumen tim verifikator rencana kinerja gitu ya. Jadi dokumen rencana kinerja itu kan ada rencana kinerja dan kuantitasnya kan, entah itu kuantitasnya atau kualitasnya itu ada verifikatornya gitu. Tahu dari mana kalau itu pekerjaan sudah dilakukan atau belum? Misalkan dari sisi kualitas atau jumlah kesesuaian dokumen dengan ketentuan berlaku, misalkan dinilai 90%. Nah, tahu dari mana, Dok? Kalau itu kan kasihan pejabat penilai kinerjanya kalau tidak ada dasarnya menilainya kan gitu ya. Bapak Ibu ya, itu verifikator, tapi setidaknya Bapak Ibu ya, eh, kebijakan permintaan dokumen itu tidak lagi dilakukan gitu ya. Kalau dilakukan ya sama aja. Wong ini kan sebenarnya Menpan satu ini adalah untuk memotong, memangkas birokrasi-birokrasi terkait hal itu gitu. Gitu. Kemudian ketentuan penutupnya di sini kita lihat pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konversi predikat ya, istilahnya adalah konversi predikat ya, sangat baik baik cukup gitu ya. Evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud di pasal 37 ya, nanti kita lihat pasal 37 ya, di pasal intinya Permenpan 1 ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan eh, Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Oke, ya. Jadi eh, penilaian angka kredit Jafung berdasarkan konversi itu prosesnya dilakukan dengan menggunakan peraturan Permenpan 6, Bapak Ibu. Permenpan 6 yang ini ya. Nah, Permenpan 6 yang ini, Bapak Ibu, Permenpan 6 ini tidak dicabut. Justru ini menjadi format gitu. Jadi format Permenpan 6 inilah yang digunakan, format SKP Permenpan 6 inilah yang digunakan gitu ya untuk eh, apa namanya untuk penilaian angka kredit berdasarkan konversi predikat menggunakan ketentuan di Permenpan 6 gitu ya, tidak lagi Permenpan 8 2021 ya gitu. Kemudian ketentuan penilaian yang lainnya adalah yang tadi kita sudah lihat ya, bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku, kita langsung ke bawah, pada saat peraturan ini berlaku, ini langsung kita ada 293 ya soalnya, keren kan ya, kayak omnibus ya ini ya Bapak Ibu ya. Tuh, sampai hurufnya ini. Wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat 5 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini mulai diundangkan. Dan dipertegas lagi di pasal 61 pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan menteri ini. Ya, belum dirubah. Ya, dan nah kalau belum dirubah itu apakah eh, berlaku, Pak? Tidak berlaku, Bapak Ibu. Lihat pasal 62-nya, Bapak Ibu, pasal 62-nya. Di pasal 62-nya bunyinya adalah di sini, Bapak Ibu, pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menpan 13 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional dan ketentuan unsur dan subunsur kegiatan butir kegiatan, hasil kerja, penilaian kinerja, penilaian angka kredit, pejabat pengusul angka kredit, pejabat penetap angka kredit, tim penilai angka kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, yang diatur di 293. Jadi, itu adalah dinyatakan dicabut. Ya, Bapak Ibu, yang dicabut adalah ketentuan yang terkait ini ya, unsur subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai penilai kinerja, penilai angka kredit, pejabat pengusul angka kredit, pejabat penetap angka kredit, tim penilai angka kredit pemeliharaan, unsur penunjang,
unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diatur di 293 Menpan ini, Bapak Ibu, 293 Menpan ini, Bapak Ibu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, diberikan kesempatan sampai tadi ya, di pasal sebelumnya tadi. Dia dicabut dan nyatakan tidak berlaku. Itu ya, yang ketentuan itu nggak berlaku lagi, Bapak Ibu. Sejak kapan? Ya, sejak ini tadi. Sejak, apa namanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, peraturan ini. Kemudian di pasal di bawahnya lagi ditutup dengan satu kalimat, dengan kalimat begini, Bapak Ibu, peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal 1 Juli 2023. Pasal 63 ya, peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2023. Itu ya, ditetapkan oleh ini adalah gebrakan Pak Abdullah Aswar Anas ya, Kepala LKWP yang lama yang kemudian dilantik menjadi Menteri Pan-RB. Digebrakan beliau sebenarnya yang sebenarnya ini sudah dilakukan sebelum beliau juga ya, dimulai dengan menetapkan dan memfinalisasi sesuai dengan arah kebijakan dari Bapak Presiden. Seperti ini ya, Bapak Ibu sudah diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023. Ya, seperti itu. Sejak tanggal diundangkan, jadi kita lihat diundangannya 12 Januari, berlakunya 1 Juli, diundangannya 12 Januari. Tadi ada kata-kata sejak diundangkan. Ya ini ya, wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan paling lambat 5 tahun sejak peraturan menteri ini mulai diundangkan. Jadi sejak tanggal bulan Januari 2023 ya, kemarin itu Bapak Ibu, maka seluruh instansi wajib melakukan penyesuaian 293 Menpan ini masing-masing wajib melakukan penyesuaian. Gitu ya, rekan-rekan. Kita lihat pasal 37 ini, Bapak Ibu. Isinya apa pasal 37 ini? Ini pasal intinya itu pasal 37 nih, Bapak Ibu. Pasal 37 menyebutkan bahwa predikat kinerja, ya, pasal 37 ini, kita lihat pasal 36-nya dulu ya. Evaluasi kinerja secara fungsional, ya, pasal 35 kita lihat dulu. Ini pengelolaan kinerja ya. Jadi pengelolaan kinerja secara fungsional terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan dan seterusnya ya. Kemudian pengelolaan kinerja berorientasi pada pengembangan dan seterusnya. Dan kita lihat Bapak Ibu, evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Evaluasi kinerja dilaksanakan paling singkat 1 kali ya, dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik pejabat fungsional. Istilahnya adalah predikat kinerja. Ya, evaluasi kinerja tahunan ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan. Nah, predikat kinerja itu gradasinya adalah sangat baik, baik, cukup, atau butuh perbaikan. Dua kalimat ini ya, cukup atau butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Itu ya, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, cukup ini ada pilihannya, bisa dengan kata cukup, bisa dengan kata butuh perbaikan. Nah, penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Nah, ini ya pejabat penilai kinerja. Siapa sih pejabat penilai kinerja gitu ya? Bapak Ibu, siapa pejabat eh, penilai kinerja itu? Bapak Ibu. Jadi pejabat penilai kinerja itu adalah atasan langsung pejabat fungsional tersebut. Dengan ketentuan paling rendah, pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Itu ya. Pak, siapa sih pejabat? Jadi singkatannya pun juga sama, PPK. PPK itu banyak singkatan ya. Ada pejabat komitmen, pejabat pembina kepegawaian, ada pejabat penilai kinerja gitu ya. Siapa? Atasan langsung gitu ya. Jadi memang benar-benar ya ketentuan terbaru ini sangat tergantung dari penilaian atasan langsung.
Ya, namanya juga kebijakan, Pak. Ada unsur enak gak enaknya ya. Kita tinggal jalankan sesuai dengan integritas kita gitu saja lah ya, Bapak Ibu. Ya, selebihnya pasrah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan untuk atasan langsung, para atasan langsung pun Anda diberikan amanah untuk menilai predikat kinerja eh, anggota Anda, mitra Anda, diharapkan juga tentunya, bukan diharapkan ya, tentunya Anda bersikap berprofesional, ya, tidak melibatkan perasaan pribadi gitu ya, Ibu ya, seperti itu. Ini pasal 37 ini Bapak Ibu ya, predikat kinerja itu dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan, ya, tahunan ya konversinya. Jadi predikat sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien angka kredit. Baik itu 100%, cukup itu 75%, kurang itu 50%, dan sangat kurang itu 25%. Dalam hal pencari fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, maka dikasih tambahan lagi angka kredit. Kalau pendidikan formal, alhamdulillah ya. Yang kemarin itu banyak dikritisi ya. Kita kuliah susah-susah, gak dihargai. Masuknya di bawah itu di pengembangan profesi sekarang dihargai Bapak Ibu ya. Kuliah-kuliah, yuk kita kuliah lagi yuk S2, S3, S2, S2, S3, S-dong-dong semuanya. Yuk kita kuliah lagi, Bapak Ibu dihargai. Tambahan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk satu kali penilaian. Gitu ya. Tambahan angka kredit hanya diberikan bagi pejabat fungsional dengan predikat kinerjanya baik, minimal baik. Gitu ya. Itu yang kuliah sekarang alhamdulillah ya. Ayo kita kuliah, yang belum kuliah merasa kuliah masih punya waktu ya. Seperti itu. Anda kuliah dan Anda dapat apresiasi tambahan yang lumayan, Bapak Ibu. Dalam hal predikat kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasinya. Nah, konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit tercantum ada di lampiran ya. Nah, konversi predikat kinerja dan penetapan dilakukan oleh pejabat penilai kinerja saja. Sudah, Bapak Ibu. Birokrasinya sangat praktis, sangat tergantung atasan langsung sampean dewe-dewe gitu ya Bapak Ibu ya. Itu rekan-rekan ya. Nah, ketentuan lebih lanjut itu diatur. Kita lihat sekarang lampirannya nih, Bapak Ibu. Ya, lampirannya kita lihat ya. Sekali lagi saya kan nggak bahas semua ya. Saya bahas yang menurut saya perlu dibahas gitu ya. Ya, selebihnya tanya sama Menpan kan gitu yang ngeluarin aturan. Ini ya Bapak Ibu ya, angka kredit ini lampirannya Bapak Ibu ya. Koefisien itu seperti ini. Jadi kalau ahli media koefisiennya itu adalah 37,5 gitu. Bapak Ibu. 37,5 gitu. Nah, angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat itu 150, untuk kenaikan jenjang kumulatifnya adalah 450. Ya, koefisiennya adalah 37,5, Bapak Ibu. Jadi ini kan otomatis per tahun kan ya. Jadi kalau misalkan Anda diskor apa namanya? Diskor baik gitu ya, di Bapak Ibu ya, diskor baik maka nilainya adalah 37,5 gitu. Kalau diskor sangat baik maka dinilai adalah 150%, satu setengah kalinya gitu ya. Kita lihat satu setengah kalinya, satu setengah kali 37,5 bagi yang Madya nih ya, 37,5. Nah, dapat 56. Jadi kalau diskor sangat baik dapat 56, 3 tahun naik pangkat. Tapi kalau yang normal-normal saja baik maka 37,5 ya untuk naik pangkat gitu ya. Untuk naik pangkat itu adalah 150. Jadi 150 dibagi 37,5 Bapak Ibu. Makanya di sini ya dengan seperti ini saya mengharapkan kebiasaan menilai baik, kebiasaan menilai selalu baik. Tolong ini mulai dirubah gitu Bapak Ibu. Karena kalau setiap tahun Anda nilai baik mulu Bapak Ibu, ya, ya 5 tahun naik pangkat Pak. Ya gak bisa, biasanya kita cuma 4 tahun naik pangkat, paling ini 5 tahun gitu ya. Ini yang Madya. Kalau yang ahli muda ini, Bapak Ibu, koefisiennya itu kan golongan 3C 3D 25. Untuk naik pangkat 100 gitu. Maka 4 tahun bisa naik pangkat. Gitu ya.
Kalau yang Madya kasihan ini Bapak Ibu. Yang khusus Madya ini Bapak Ibu, karena memang Madya ini tuntutannya adalah fungsinya lebih luas gitu ya. Tolong kebiasaan baik itu dipikirkan kembali. Berikanlah kebijakan yang sangat baik Bapak Ibu. Kalau sampean kasih baik mulu Bapak Ibu tiap tahun, maka nilainya 37,5 terus Bapak Ibu. Lah kan 5 tahun baru naik pangkat Bapak Ibu. Kasihan. Kan nggak fair dengan yang ahli muda. Lihat, ahli muda 25 koefisiennya. Sementara kita ini kan kebiasaan, kita kan diskonnya baik mulu ya kan. Nggak boleh sangat baik. Kayak kesannya itu seolah-olah nggak boleh sangat baik gitu ya. Nilainya boleh sama, boleh meningkat, tapi tetap aja baik gitu ya Bapak Ibu. Tolonglah ini dipertimbangkan ya. Supaya orang itu termotivasi untuk bisa naik pangkat lebih cepat dan jangan iri gitu Bapak Ibu ya. Nggak boleh iri gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau naik pangkat lebih cepat gitu ya. Sekarang kembalikan 4 tahun gitu ya. Nah, sekarang kalau yang 3A3B 12,5. Nah, 12,5 untuk naik pangkat apa namanya butuh 50 gitu ya. Butuh 50 gitu ya. Maka pas 4 tahun. Jadi yang apa? Itu ya Bapak Ibu ya, ahli muda, ahli pertama gitu. Ahli pertama juga 4 tahun. Jadi ahli pertama, ahli muda itu disetting pas 4 tahun gitu. Bapak Ibu. Kalau dengan asumsi ya, skornya baik. Kan biasanya kita baik aja mulut tiap tahun ya kan. Ya tolong dipertimbangkan untuk yang Madya Bapak Ibu. Karena kalau Anda baik mulu Bapak Ibu, ya kasihan. Bapak Ibu. 150 bagi 37,5 ya. 150 dibagi 37,5 Bapak Ibu adalah 4 tahun. Bapak Ibu. Ya jadi diberikanlah kesempatan. Sorry ya, ternyata bukan 5 tahun. Ya salah pencet, saya ralat kata-kata saya yang tadi Bapak Ibu ya apa namanya dihitung. Jadi kayak kembali ke zaman dulu lagi ya akhirnya ya. 4 tahun gitu ya. Saya beruntung dengan peraturan Menpan yang lama. Saya 2 tahunan, Bapak Ibu. Saya 3A sampai 4A saya itu 2 tahunan, Bapak Ibu. Saya beruntung, bersyukur ini baru keluar sekarang gitu. Nggak keluar, kalau keluarnya kemarin-kemarin, wah, nggak bisa 2 tahunan naik pangkat, Bapak Ibu ya. Nggak ngerti juga ya kenapa begini ya, Bapak Ibu ya. Sementara kebiasaan atasan langsung itu skor itu ya baik mulu gitu ya, Bapak Ibu ya. Nggak boleh sangat baik, kayak kesannya nggak boleh sangat baik. Ayo kita, Bapak Ibu ya, mindset kita, Bapak Ibu, eh, kita kalau sekiranya Bapak Ibu ya masa ya 4 tahun gitu ya semua gitu ya, oke ini kemudian konversi ya, jadi ya seperti ini kita lihat ya. Jadi kalau sangat baik itu ya kalau ahli Madya bisa 150% 56 gitu ya, bisa akhirnya bisa kurang dari 3 tahun. Kalau sangat baik 3 tahun berturut-turut bisa gitu Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau apa lima dia pun, kalau saya pun di challenge apapun bisa gitu Bapak Ibu. Misalkan di target harus ada buku setiap tahun, oh siap. Harus ada peraturan yang diusulkan misalkan atau ada kebijakan, ya siap. Tapi harus sangat baik dong, ya kan konsekuensinya. Kan kita sudah nggak bisa dihitung jasa konsultan gitu. Karena kita PNS gitu ya kan, nggak bisa dihitung jasa konsultan karena bukan penyedia gitu ya kan. Ya hadiahnya ya sangat baik lah gitulah ya. Itu harapannya nantinya ya Bapak Ibu ya rekan-rekan ya. Oke. Ini yang penyetaraan dan sebagainya nanti silakan dilihat ya yang ini ya. Bapak Ibu ya rekan-rekan, mengenai ulasan saya, tanggapan saya ya mengenai apa namanya mengenai Permen PAN RB 1 2023. Kesimpulannya, mulai berlakunya mulai 1 Juli 2023, perhitungan angka kredit masih digunakan sampai 30 Juni 2023, periodenya ya, periode semester 1 2023. Setelah itu sudah menggunakan predikat kinerja yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, yaitu atasan langsung kita sendiri. Oke ya, sukses buat rekan-rekan semuanya. Untuk para fungsional, dengan seperti ini enaknya apa Bapak Ibu? Rekan-rekan seperti ini. Enaknya adalah seperti, kan yang namanya pejabat fungsional itu kan nggak mesti Pokja, Pak. Ada yang bertugas di SPSE, ya pengelola SPSE, ada yang pengelola kematangan UKBBJ, ada yang pengelola di pembinaan, ya, seperti ini. Ya, itu seperti mendapat suatu angin cerah dari Menpan 1 2023 ini, rekan-rekan. Ya, benar nggak? Dengan sepanjang kita bernilai kinerja, eh, predikatnya baik gitu ya,
4 tahun sudah mesti naik pangkat. Rekan-rekan. Itu ya, itu ya. Jadi dan dengan seperti ini juga, Bapak Ibu, Anda rekan-rekan pada pejabat fungsional pengelola pengadaan, Anda mulai memperluas tugas Anda, Bapak Ibu. Anda mulai memperluas tugas Anda. Karena pada prinsipnya adalah tugas, Bapak Ibu ya, ruang lingkup ya. Ini ya, tugas dan kedudukan Jakfung ini ya. Bapak Ibu. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jakfungnya. Ya, Eh, pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi. Dalam hal pejabat fungsional berkedudukan di unit organisasi, maka pejabat fungsional dapat berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung. Nah ini ya tugas Jakfung. Oke. Saya mengajak para fungsional. Anda perhatikan pasal 3 ini. Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Oke. Dan tugas bagian dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Ya, jadi tugas fungsional Bapak Ibu itu adalah berbicara keahlian. Dan keahlian itu referensinya sekarang karena ketentuan mengenai angka kredit dicabut nanti di Juli 2023 ya referensinya adalah standar kompetensi jabatan. Kan tidak dicabut standar kompetensi jabatan untuk uji kompetensi. Ya, seperti itu. Bahwa fungsional pengadaan, ayo kita eh, layani lebih banyak ke perencanaan pengadaan, ke pengelolaan kontrak, ke pengelolaan swakelola. Apalagi fokusnya ke e-purchasing. Ini sekaligus menjawab pertanyaan para fungsional, Pak, ini pemerintah fokusnya e-purchasing lah. Kita nanti angka kredit dari mana kalau Pokja? Tidak perlu bingung lagi sekarang, ya. Dengan kebijakan ini predikat kinerja selama Anda bekerja baik, apalagi sangat baik, maka kita bisa naik pangkat reguler 4 tahun, bisa bahkan bisa lebih cepat, bisa kurang dari 4 tahun. Tidak perlu lagi Anda bingung lagi Anda ditugaskan bukan sebagai Pokja, Bapak Ibu, dengan beralihnya eh, pemerintah ke arah e-purchasing gitu ya, pemerintah. Oke, sukses buat rekan-rekan semuanya. Semoga ulasan ini membantu mencerahkan ya ulasan tentang Menpan RB 1 2023. Tidak, memang tidak semua saya ulas. Nanti bisa video-video selanjutnya dan Anda bisa lihat di TikTok saya juga hal-hal yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam integritas, kompeten, dan inovasi.